Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Perkenalkan, pada awal ini saya menyampaikan pesan agar pada sisa hidup kita gunakan senantiasa untuk bertakwa kepada Allah yang sebaik-baiknya, yang sehak-haknya, yang seoptimal-optimalnya. Semoga kita nanti di akhir hidup tetap dalam kondisi muslim dan tetap istiqomah dalam ibadah kita. Kesempatan kini kita akan membahas satu tema, tadhkiratul maut. Tadhkiratul maut. Mari kita mengatakan hari kematian. Namun terlebih dahulu saya akan menyampaikan sebuah tembang. Urip ning donya bentuknya dandang kula tanpa laras. Tanpa laras itu mungkin masuk pelok, mungkin masuk slendro, atau mungkin tidak dua-duanya. Judulnya Urip ning donya dandang kula. Urip iku ning donya tan lami, umpamane cepeng menyang pasar, tan langgeng ning pasar wae, tan urung nuli mantu mring wis maneh sangkaning uni. Ing mengko aja samar sangkan paran nipun. Ing mengko padha weruha yen asale sangkan paran dueng uni, ayo nganti kesasar. Satu podo atau satu bait tembang dandang kula. Dandang kula, dandang apa dandang yang pas? Dandang itu bisa berhubungan dengan nama burung. Dandang bekok. Dandang itu alat masak orang. Yang jelas saya menyampaikan tembang ini
karena tertarik isinya sangat bagus untuk kita teladani bersama. Urip iku ning donya tanami, hidup ini, kita hidup di dunia ini tidak lama. Umpamane cepeng menyang pasar, seperti halnya cepeng itu seseorang itu yang pergi ke pasar, tentu untuk belanja, untuk memenuhi segala kebutuhannya di pasar. Bisa lama, bisa juga sebentar, tergantung kebutuhan yang ingin dicari. Tananggang ning pasar wae selama-lamanya atau sebentar-sebentarnya. Di pasar itu lama waktunya, di pasar itu bergantung kebutuhan, tapi tidak akan di pasar terus. Pasti suatu ketika ada saatnya pulang ke rumahnya. Kalau pasarnya jam 5 pagi buka dan tutup jam 17, maka sekitar jam 17 itu paling lambatnya akan pulang ke rumahnya. Tidak mungkin di sana terus. Dan murung nuli mantu, tidak bakal di sana, tapi yang jelas dia akan pulang. Mring wis maneh sangkaning uni, pulang ke rumah asalnya. Ini sampai di sini bisa dimetaforakan, bisa digambarkan secara lugas atau secara sederhana, gambaran orang yang pergi ke pasar. Tapi pada bait berikutnya atau baris berikutnya, ing mengko aja samar sangkan paranipun. Ini sudah mengandung metafora yang cukup dalam. Kita itu diminta untuk tidak lupa diri. Hidup hanya sebentar, seperti halnya orang yang pergi ke pasar. Di pasar atau di hidup ini kita bisa bersukaria. Maksud hiduplah sesukamu. Fa'inakama itu maka engkau akan mati. Setelah itu hidup bersenang-senang, berfoya-foya, atau mungkin nasib kita yang sedih terus, kita itu mayitun, kita akan mati. Kita jangan lupa sangkan parane dumati kita. Ing mengko aja samar sangkan paranipun. Sangkan paranipun itu sangkan parane dumati asal muasal kita, yaitu inna lillahi, kita itu sesungguhnya kepunyaan Allah, dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembalinya besok juga kepada Allah. Kita ditugasi sementara, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kita dicipta sebagai manusia dan juga jin, kecuali kita itu bertugas untuk beribadah. Hidup kita memang tidak lama, mungkin paling panjang ya 125 tahun untuk umat Muhammad, atau 100 tahun, atau rata-rata sekarang 70 tahunan. Itu. Tapi kita akan kembali pada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu besok akan kembali kepada
ana ing mengko padha weruh padha ngerya yen asale sangkan parantuk ngene asale sangkan parantuk ngene kita itu yaitu tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo anti kesasar, jangan sampai tersesat, jangan sampai tergoda. Betapa indahnya dunia, betapa cantiknya hidup dan berapa nikmatnya. Tapi sekali lagi wama khalaqtul jinna illa liya'budun. Kita diciptakan itu yang penting untuk ibadah, yang lain sambilan, yang lain hiburan. Jangan sampai kita itu tertipu oleh hiburan dunia yang ada. Kemudian kalau kita menyimak di surat Al-Baqarah lagi, kalau ada orang yang beruntung, barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan besok dikembalikan atau dimasukkan dalam surga, maka ia adalah orang yang beruntung. Misalnya orang-orang yang tersesat, yang masuk ke dalam neraka, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Mari, pamal hayatad dunya lan mata ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain adalah tipu daya, bangun sandiwara yang nampak baik bisa berakhir baik, tapi bisa berakhir dan keburukan. Yang buruk bisa berakhir dan baik atau justru makin buruk. Yang penting sekali lagi kita ingatkan ini di surat Al-A'la, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tayakka. Sungguh beruntung orang yang suka membersihkan diri dengan iman dan peribadatan. Dzakara isma rabbih fashollah. Kemudian ia selalu ingat pada Tuhannya, eling, sekali lagi eling, zikir, fashollah, dan menjalankan sholat. Paltu sunal hayatad dunya, tapi sayang kebanyakan manusia itu hanya memilih urusan dunia saja. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, lebih abadi. Kalau dunia sekali lagi hanya sekitar 100 tahun kita menikmati, di akhirat lebih panjang lagi. 1 hari di akhirat sama dan 1000 tahun di dunia ini. Maka waman yahzuha anin nari padhun janata faqad faz. Sekali lagi, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga kelak, itulah orang-orang yang beruntung. Itu intisari dari tembang dandang kula yang kita nyanyikan tadi atau kita tembangkan, judulnya Urip Iku. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.